Pernahkah kalian membayangkan bahwa ada sebuah pupuk organik cair yang mampu membuat daun lebih hijau, batang lebih tebal, akar lebih agresif, dan buah lebih manis, tanpa bergantung penuh pada pupuk kimia pabrikan? Dan yang lebih mengejutkan, rahasia ini bukan berasal dari laboratorium modern, melainkan dari pegunungan, desa-desa kecil, dan lahan pertanian organik tersembunyi di Kolombia. Di sana, para petani menyebutnya sebagai super verde, sebuah pupuk fermentasi biologis yang dianggap sebagai NPK hidup. Karena bukan hanya memberi makan tanaman, tetapi juga menghidupkan tanah. Dan hari ini kita akan membongkar semuanya, mulai dari bahan rahasia, proses fermentasi, hingga alasan kenapa banyak petani organik Amerika Latin mampu menanam secara ekstrim, bahkan di tanah miskin unsur hara. Karena ternyata kesuburan tanah tidak selalu datang dari pupuk mahal, kadang ia lahir dari mikroorganisme yang bekerja dalam gelap. Di wilayah pegunungan Kolombia, khususnya daerah pertanian kopi dan sayuran organik, para petani menghadapi masalah besar. Tanah mulai keras, produksi turun, tanaman semakin bergantung pada pupuk kimia, dan biaya produksi terus naik setiap tahunnya. Lalu muncul sebuah gerakan pertanian biologis. Mereka mulai kembali mempelajari sesuatu yang sudah lama dilupakan, yaitu bahwa tanaman sebenarnya tidak makan pupuk. Tanaman memakan hasil penguraian biologis, artinya yang paling penting bukan sekedar unsur NPK, tetapi siapa yang mengolah unsur itu di dalam tanah. Dan disinilah lahir konsep super verde, sebuah pupuk cair hasil fermentasi bahan hijau, kaya nitrogen, kaya mineral, dan penuh mikroorganisme aktif. Bukan pupuk biasa, tetapi ekosistem cair. Super verde pada dasarnya adalah pupuk fermentasi organik cair, namun berbeda dengan POC biasa. Karena formula ini dirancang untuk menghasilkan nitrogen alami tinggi, fosfor biologis aktif, kalium organik mudah diserap, mikroba pengurai, asam amino alami, enzim hidup, dan mineral mikro lengkap. Lalu yang paling penting, super verde dibuat dari bahan segar karena warna hijau pada daun menyimpan energi matahari yang sangat luar biasa. Semakin hijau bahan tanaman, semakin kaya nitrogen dan klorofil. Dan ketika difermentasi, semua energi biologis itu berubah menjadi makanan cair untuk tanah. Banyak orang mengira pupuk bekerja karena kandungan NPK-nya tinggi. Padahal kenyataannya tanaman sering gagal menyerap pupuk, bukan karena pupuk kurang, tetapi karena tanah mati. Tanah kehilangan mikroba, kehilangan jamur, kehilangan kehidupan. Bayangkan seperti ini, jika pupuk adalah makanan, maka mikroba adalah kokinya. Tanpa koki, makanan tidak bisa diolah. Dan super verde bekerja dengan cara yang berbeda. Ia bukan hanya memberi unsur hara, tetapi membawa pasukan mikroorganisme hidup yang membantu membongkar unsur terkunci dalam tanah. Itulah sebabnya banyak petani organik mengatakan, tanah miskin bisa kembali subur jika biologinya hidup. Sekarang kita masuk ke bagian paling penting, yaitu bahan utama super verde. Dan inilah yang membuatnya luar biasa. Yang pertama yaitu daun hijau segar. Biasanya menggunakan daun kacang-kacangan, daun lamtoro, daun gamal, azolla, rumput hijau muda, daun pepaya, dan daun pisang muda. Karena bahan hijau kaya nitrogen alami, semakin muda daunnya, biasanya kandungan nitrogennya semakin tinggi. Dan inilah alasan bahan utama pembentuk N alami. Lalu bahan yang kedua yaitu gula atau molase. Ini makanan mikroba. Tanpa gula, fermentasi menjadi lambat. Molase membantu bakteri berkembang sangat cepat. Mikroorganisme membutuhkan energi dan gula adalah bahan bakarnya. Lalu bahan yang ketiga yaitu susu atau air cucian beras. Ini rahasia besar karena cairan ini mengandung bakteri asam laktat. Mikroba inilah yang membantu fermentasi menjadi stabil. Mereka juga membantu menghambat bakteri pembusuk. Makanya super verde yang bagus biasanya berbau asam segar, bukan bau busuk. Lalu bahan yang keempat yaitu abu sekam atau abu kayu. Disinilah unsur kalium masuk. Abu adalah sumber K alami. Tetapi bukan hanya itu, abu juga mengandung mineral mikro penting seperti kalsium, magnesium, silika, dan zat besi. Inilah alasan kenapa banyak batang tanaman menjadi lebih kokoh setelah aplikasi biologis berbasis abu. Lalu bahan yang kelima ada tulang atau cangkang. Untuk sumber fosfor, bisa memakai tepung tulang, tulang ikan, cangkang telur, dan kepala ikan fermentasi. Fosfor sangat penting untuk akar dan pembungaan, tetapi fosfor organik jauh lebih stabil dibanding fosfat kimia.
Lalu bahan yang keenam ada mikroorganisme lokal atau MOL. Ini adalah inti sesungguhnya. Tanpa mikroba, sumber verde hanyalah air hijau biasa. Biasanya petani Kolombia memakai tanah humus hutan, kompos matang, EM4, air rebusan kompos, mikroba bumbu, dan mikroba nasi fermentasi. Karena alam sebenarnya sudah menyediakan miliaran mikroorganisme gratis, tapi masalahnya kita jarang memanfaatkannya. Fermentasi itu sangat penting karena fermentasi bukan hanya sekadar pembusukan. Fermentasi adalah proses pracerna. Mikroba memecah molekul besar menjadi molekul kecil, protein dipecah jadi asam amino, mineral diubah menjadi bentuk ion, dan bahan organik kompleks diurai menjadi nutrisi mudah diserap. Artinya apa? Tanaman tidak perlu bekerja keras mencerna. Dan inilah alasan pupuk fermentasi sering memberikan efek lebih cepat dibanding kompos biasa. Karena sebagian nutrisi sudah setengah jadi. Kita akan memasuki cara membuat super verde NPK komplit. Yang pertama, kita harus menyiapkan alatnya. Siapkan drum setengah liter, tong plastik tertutup, ember, pengaduk kayu, dan karung saring. Jangan gunakan wadah logam berkarat, karena fermentasi biologis sensitif terhadap logam tertentu. Untuk resep super verde NPK komplit yaitu 20 kg daun hijau campuran, 5 kg daun kacang-kacangan, 3 kg abu sekam, 2 kg tulang ikan atau tepung tulang, 5 liter air cucian beras, 2 liter molase atau gula merah cair, 1 liter E4 atau mol, dan air bersih hingga 100 liter. Untuk langkah pembuatannya yaitu langkah pertama, cacah semua bahan hijau. Semakin kecil ukuran bahan, semakin cepat fermentasi karena luas permukaan meningkat. Mikroba bekerja lebih cepat dan inilah rahasia fermentasi cepat para petani biologis. Lalu untuk langkah yang kedua, campurkan molase. Larutkan gula merah ke dalam air, lalu masukkan E4 atau mol, diamkan 15 menit. Tujuannya untuk mengaktifkan mikroba. Lalu langkah ketiga, masukkan ke drum. Masukkan semua bahan, daun hijau, abu, tepung tulang, dan air cucian beras. Lalu siram larutan mikroba tadi. Tambahkan air sampai penuh dan aduk rata. Lalu langkah keempat, fermentasi. Tutuplah rapat-rapat, namun tetap diberi sedikit ruang gas untuk keluar karena fermentasi menghasilkan tekanan. Aduk setiap 2 hari sekali dan tunggu sekitar 14-21 hari. Tanda super verde berhasil yaitu bau asam manis segar, tidak busuk menyengat, ada gelembung mikro, warna coklat kehijauan, dan tidak berlendir hitam. Kalau bau bangkai, biasanya fermentasi gagal, artinya bakteri pembusuk mendominasi. Banyak petani organik Kolombia tidak langsung memakai pupuk ini, mereka menyimpannya dulu beberapa minggu. Kenapa ini dilakukan? Karena fermentasi lanjut menghasilkan lebih banyak metabolit biologis. Semakin matang fermentasi, biasanya mikroba semakin stabil dan unsur hara semakin mudah tersedia. Mirip seperti tape atau yogurt, semakin matang rasanya berubah. Untuk cara aplikasinya yaitu semprot daun. Campurkan 1 liter super verde ke 20 liter air, semprot pagi atau sore hari. Daun akan lebih hijau karena kandungan nitrogen biologis dan asam amino. Lalu untuk aplikasi kocor tanah, yaitu 1 liter untuk 10-15 liter air, kocor dekat akar. Tujuannya menghidupkan biologi tanah. Lalu untuk masa bunga dan buah, tambahkan lebih banyak abu dan tulang karena fase generatif membutuhkan fosfor tinggi dan kalium tinggi. Inilah kenapa formula super verde sering diubah sesuai fase tanaman. Petani sering melaporkan efek yang sering terjadi, yaitu tanah lebih gembur, akar lebih putih, daun lebih tebal, batang lebih kokoh, tanaman lebih tahan panas, dan buah lebih manis. Ini yang menarik, beberapa petani mengatakan serangan penyakit menurun. Kenapa bisa terjadi? Karena tanaman sehat menghasilkan sistem pertahanan alami yang lebih baik. Tanaman sebenarnya bisa berkomunikasi dengan mikroba. Akar mengeluarkan cairan gula bernama eksudat akar, dan mikroba datang karena tertarik gula itu. Sebagai alasan, mikroba membantu melarutkan mineral tanah. Jadi sebenarnya di bawah tanah terjadi perdagangan biologis. Tanaman memberi gula, mikroba memberi nutrisi, dan pupuk biologis seperti super verde membantu memperkuat hubungan itu. Selama puluhan tahun, pertanian dunia terlalu fokus pada angka NPK, tetapi melupakan kehidupan tanah. Akibatnya tanah menjadi keras, organik rendah, mikroba hilang, dan air sulit terserap. Dan pada akhirnya,
tanaman semakin tergantung pada pupuk kimia dosis tinggi. Ini seperti manusia yang terus minum suplemen, tetapi sistem pencernaannya rusak. Dari sini, kita mendapatkan kesimpulan. Banyak petani kecil di Kolombia tidak punya modal besar. Mereka tidak bisa membeli pupuk mahal terus-menerus. Jadi, mereka memanfaatkan apa yang tersedia di sekitar, seperti daun, abu, mikroba alami, sisa ikan, dan limbah pertanian. Dengan bahan sederhana ini, hasilnya pun sangat mengejutkan, karena ternyata alam sudah menyediakan hampir semua yang dibutuhkan tanaman. Masalahnya hanya satu, apakah kita tahu cara mengolahnya? Dan hari ini, banyak pertanian modern mulai kembali mempelajari mikroba tanah, mikoriza, fermentasi biologis, kompos aktif, dan biostimulan alami. Karena mereka sadar, masa depan pertanian mungkin bukan sekedar soal memberi pupuk lebih banyak, tetapi menciptakan tanah yang hidup, dan tanah hidup akan memberi makan tanaman dengan sendirinya. Mungkin selama ini kita berpikir kesuburan hanya bisa dibeli, padahal terkadang ia tumbuh dari sesuatu yang sangat sederhana, daun liar, abu dapur, air cucian beras, dan miliaran mikroorganisme tak terlihat. Super Verde bukan sekedar pupuk, ia adalah pengingat bahwa alam sebenarnya sudah memiliki sistem sempurna sejak lama, dan mungkin tugas manusia bukan menciptakan kesuburan, tetapi belajar menghidupkannya kembali. Karena di balik tanah yang sehat, selalu ada kehidupan yang bekerja diam-diam dan kehidupan benar-benar berhenti.